sini. Dan Kau memberkati kami semuanya. Ada firman Tuhan di sini. Firman Tuhan menghidupkan kami semuanya. Kami percaya hari ini ada berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Sekarang ini kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya hari ini kami semua menerima berkat yang luar biasa. Berkati hamba-Mu yang bawakan firman Tuhan, dan berkati semua kami, baik hamba-hamba Tuhan, baik anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Hari ini iman kami dibangunkan kembali. Dengan iman tidak ada yang mustahil. Semua kami pasti diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Segala macam roh jahat, setan iblis, kacau, pergi dalam nama Yesus. Tidak bisa, tidak boleh mengganggu kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, semua kami dipimpin oleh Tuhan, dipersatukan oleh kasih Tuhan. Dan pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dikatakan bahwa gereja adalah pintu gerbang sorga. Jalannya adalah Tuhan Yesus tadi. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apakah gereja itu menyelamatkan? Tidak. Yesus yang menyelamatkan. Tetapi gereja itu, saudara, memastikan kepada kita bahwa kita ada pada jalan yang benar. Engkau tidak bisa masuk ke rumah Gideon Munte kalau engkau berdiri atau memasuki pintu gerbang yang salah. Yang mengerti katakan amin. Engkau harus melewati pintu gerbang rumah Gideon Munte, baru engkau bisa masuk kepada rumah Gideon Munte. Jadi gerbang daripada sorga adalah gereja. Kalau kita tidak pernah masuk gerbang sorga, gereja, bagaimana kita bisa mengatakan kita masuk sorga? Kita harus memasuki gerbang yang benar. Yang setuju katakan amin. Oh, itu tentang hatinya Pak. Walaupun saya diskotiknya saya Pak, tetapi hati saya melekat kepada Tuhan. Bohong. Begini aja, kita nggak usah berdebat. Saya cuma mau mengatakan saya mengasihi Amang, saya mengasihi Inang. Begini Amang, yang ku kasih tahu ini atas dasar kasih, karena aku mau Amang dan Inang masuk sorga. Sekarang terserah sama Amang sama Inang. Amang sama Inang gak suka dengan yang ku katakan, jalankan apa yang Amang dan Inang sukai. Tetapi kalau nanti Amang dan Inang kecewa di pintu gerbang sorga, ingat baik-baik, hari ini Pendeta Gideon Munte sudah mengatakannya padamu. Itu pilihan masing-masing, habis berkata. Amin. Tapi kalau ada orang yang bijak di sini, dia akan bermain aman. Amin. Haleluya. Sama seperti anak saya katakan kepada mereka selalu, kau lihat bagaimana papa membawa mobil di sini, walaupun papamu pembalap, saya katakan, yang mana memang saya balap terus saudara ya, karena mengejar waktu. Tapi ketika jalanan berbahaya, papa pelan. Amin. Amin. Yang mengerti katakan amin. Bukan berarti orang pembalap itu harus kencang terus, nanti menyesal. Karena menyesal datang belakangan. Amin. Haleluya. Kalau datang di luar namanya bukan penyesalan, itu pendaftaran. Haleluya. Yang suka cita katakan amin. Jadi itu sebabnya kita harus ke gereja. Goyang kiri kanan saudara, katakan ke gereja. Bahwa ini di sini ada banyak jiwa-jiwa yang bertemu Yesus, banyak jiwa-jiwa yang bersorga. Kita katakan amin. Nah, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apalagi yang ada di gereja? Di gereja ada firman Tuhan dan ada janji Tuhan. Amin. Di gereja lah kita dapat janji Tuhan, di gereja lah kita dapat firman Tuhan. Amin. Amin. Ketika saya mau membangun gereja, saya pergi ke rumah wali kota. Amin. Amin. Lalu saya dapat janjinya. Sayang sekali Bapak Wali Kota Medan tidak menepati janjinya. Iya, dia berkata, Pak, kalau Bapak undang saya ke KKR Bapak, maka saya janji Bapak dapat IMB. Begitu. Iya. Lalu saya undang, datanglah dia. 22.000 orang, senang hati. Menang dia. Haleluya. Begitu dia menang, tanah kita jadi jalur hijau. Saya datang lagi. Pak, kok bisa begitu janji Bapak? Bapak somasi sajalah saya. Pasti Bapak menang di pengadilan. Saya katakan saya nggak bisa mensomasi orang tua saya. Haleluya. Haleluya. Sampai sekarang saya nggak akan pernah bisa mensomasi atau memasukkan pengadilan orang tua saya, walaupun jelas bersalah. Amin. Makanya saya tunggu. Makanya belum bisa dibangun gereja kita di Medan. Santai. Tuhan punya waktu. Tuhan kita punya jalan. Saya suka ada di sini. Kenapa? Karena ini membangun iman saya.
Amin. Kalau di sini ditolong Tuhan, di Medan juga ditolong. Amin. Haleluya. Katakan amin. Tapi beda dengan Tuhan. Kalau kita datang ke rumah Tuhan, Dia berikan janji. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan Dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ketika Ia berbicara, pasti terlaksana. Sekarang tinggal percaya. Tinggal percaya aja. Saya sudah lihat banyak kasus-kasus yang mustahil dijadikan Tuhan. Ada di gereja kita ibu-ibu dari agama lain. Nah, kemudian saudara, dia sakit kanker. Kankernya di kaki. Lalu dikatakan sudah metastase ke sana kemari, stadium 4. Kakinya harus dipotong, tetapi itu hanya memperpanjang umurnya 3 bulan. Kalau tidak diperpanjang umurnya, tidak dipotong, mungkin umurnya hanya 3 minggu. Tapi kalau dipotong mungkin bisa 3 bulan. Ditanya, mau diamputasi tidak? Oh, dia katakan, tunggulah Pak Dokter. Tunggulah. Saya pikir-pikir dulu. Lalu kemudian ada orang berkata dari keluarganya yang non-Kristen ini, kami udah gak bisa nolong lagi. Cobalah kau coba datang ke gereja Simunte. Datanglah di gereja kita. 3 tahun yang lalu dia datang. Haleluya. Haleluya. Kita doakan sembuh. Amin. Haleluya. Setelah hidup datang keluarganya lagi. Baliklah kau sama kami, katanya. Lalu datang dia. Pak, boleh saya balik sama keluarga saya? Saya katakan, kalau kau balik untuk membawa mereka semua kemari, boleh. Amin. Amin. Tapi kalau kau balik untuk tinggal bersama mereka, dan boy semuanya. Berkata satu selamat, selamatkan. Jadi kalau kau balik untuk menggenapi firman Tuhan, boleh. Lalu dia berkata, saya belum bisa Pak kalau yang gitu. Nah, kalau gitu di sini aja kau sampai imanmu bertumbuh. Tadinya dia dibuang oleh keluarga, sekarang jadi rebut-rebutan. Saya berdoa satu hari saudara jadi rebutan oleh orang-orang yang dibuang. Haleluya. Haleluya. Ada yang membuang kau dalam jabatan. Mungkin ada mantan-mantanmu membuang kau. Saya berdoa satu hari Tuhan muliakan engkau. Amin. Mungkin kau ditolak oleh banyak orang. Lihat sekarang. Dulu kita ditolak. Gak beradat katanya. Tapi kalau sakit datang juga dia sama kita. Bapak yang dulu ribut kali kan? Coba begitulah Pak Pendeta. Dari enak aja kita kan. Dulu ribut kali moncongmu itu. Sekarang kau suruh moncongku yang ribut berdua. Apa boleh buat lah, namanya mengasihi. Amin. Kita doakan juga. Dan kita doakan baik-baik. Dan kita doakan, cabut aja nyawanya Tuhan. Kasih cita katakan amin. Tuhan pasti melakukan firman-Nya. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan sudah memulai melakukannya, dia tidak pernah berhenti. Itu khas Tuhan kita. Amin. Seberapa cepat dia melakukannya tergantung imanmu. Tahukah saudara, kalau saudara sakit, Tuhan sudah punya kesembuhan. Kalau saudara percaya, dia mulai bekerja. Seberapa cepat kau pada kesembuhan tergantung imanmu. Kalau tetap percaya, pasti akan. Saya percaya ini. Wah, ini seharusnya lebih besar lagi daripada gereja kita di Medan kalau kayak gitu. Amin untuk itu. Amin. Saya begini, dalam nama Yesus. Saya mau katakan begini, buat gereja besar Bapak. Amin. Tapi Pak, kampung kami kecil gak apa-apa. Orang-orang dari luar datang kok. Amin. Orang-orang dari luar datang. Amin. Dan mungkin saudara belum tahu, tapi biarlah saya keluarkan pada saudara. Sekarang dunia ini kecil. Kita juga sudah membuka radio digital kita, saudara. Dan sekarang radio digital kita kemarin ditonton oleh 19 negara. Boleh kita, bukan ditonton, didengar oleh 19 negara. Boleh berikan dulu tepuk tangan dari Tuhan. Haleluya. Banyak dari Cina bukan nonton, mendengarkan. Amin. Sekarang dengar baik-baik. Kalaulah Bapak Gembala sidang di sini bisa berbahasa Inggris, nanti bisa dibuka. yes. Nunggu udah tabe game saya kok bani bapak on. Please, not I know, but I can. Because I know, aku tahu. Yes.
sekali kalau kita di Medan bilingual, di sini triple lingual. Bahasa Inggris dia diterjemahkan bahasa Indonesia, baru bahasa Batak lagi. Haleluya, supaya simpan berpikir kita. Amin. Ya kan, nanti kan haleluya, gitu ya. Kalau itu nggak perlu dipikirin, haleluya, haleluya, gitu ya. Baru victory in Christ, sangat kemenangan iman. Apa bahasa Bataknya kalian yang tahu ya. Baru pikir lagi, apa mau kebilang, apa mau kebilang, gitu. Sempat pikir, bagus 3 kali, triple. Lalu yang diperlukan apa Pak? Satu lagi. Mau kasih tahu? Begini. Yang diperlukan itu hanya 10 orang AIDS yang sembuh di sini. Maka seluruh dunia akan datang ke sini. Kita kan datang semua orang dari seluruh Sumatera Utara sampai ke Jakarta, ke Medan datang. Kenapa? Karena orang sakit sembuh. Amin. Orang yang nggak punya harapan sembuh. Amin. Dari rumah sakit datang. Amin. Amin. Iya, pakai infus datang dan mereka sembuh. Amin. Stadium 4 datang. Mereka sembuh. Amin. Yang diperlukan apa? Setiap orang sakit kemari sembuh. Setiap orang operasi. Dan itu janji Tuhan. Amin. Oke. Saya nggak boleh lama-lama karena jika mengatakan bahwa hati pengen lama. Yang mana ini? Yang mana Roh Kudus? Di sini atau di sini? Sedikit lagi kan ya. Amin. Bisakah kita melakukannya? Bisa. Amin. Oke, sekarang kisah para rasul berkata, Yesus yang berjalan berkeliling berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang salah. Salah. Ah, mesti masuk di situ lah kita pakai. Dan menyembuhkan semua orang yang dirasuk setan. Jadi definisi penyakit dalam Alkitab adalah iya. Sekarang penyebabnya sudah diketahui, akarnya sudah diketahui. Usir setannya, penyakitnya sembuh. Nah, dalam buku Lukas dan dalam kitab Injil dikatakan, Yesus memberikan kepada mereka, kalau dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, dikatakan bahasa aslinya itu dunamis dan juga exousia, wewenang dan kuasa. Haleluya. Untuk apa? Mengusir setan dan menyembuhkan penyakit. Jelas dibuat di situ. Dan kemudian murid-murid pergi. Lalu kemudian mereka kembali dengan sukacita. Kenapa sukacita? Berhasil. Ada upaya sukacita kalau nggak berhasil? Maka yang bilang kiri kanan saudara, engkau orang yang berhasil. Berhasil. Yesus, engkau orang yang berhasil. Amin. Sekarang pegang dada katakan, saya orang yang berhasil. Saya orang yang berhasil. Saya orang yang berhasil. Saya orang yang berhasil. Katakan dulu kiri kanan, saya lebih berhasil daripadamu. Saya lebih berhasil daripada. Saya katakan saya yang berhasil. Jadi kata sebagaimana kita sebentar sebelum kita balik lagi di situ, oke? Mereka keluar, mereka pulang kepada Yesus dan mereka bersukacita karena mereka berkata setan-setan pun tunduk kepada siapa? Kepada kami. Jadi setan bisa tunduk padamu. Amin. Dan setan yang tunduk pada manusia itu sayang, bukan kabar baru. Makanya saya katakan, kalau ada orang Kristen berpikir bahwa setan lebih hebat, itu maaflah ya, pauk. Orang Indonesia percaya bahwa manusia lebih hebat daripada setan. Dari mana saya tahu? Legenda Roro Jonggrang, di mana ada manusia disuruh membangun 1000 candi dan dia membangun 999 dengan bantuan dedemit, yaitu setan. Jadi setan yang kerja sama dia. Amin. Orang dunia pun bisa ngatur setan. Kok kau hamba Tuhan berkata aku diganggu setan? Katanya nggak masuk akal banget. Tidak ada salah. Dukun itu membuat setan bekerja untuk dia. Amin. 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 Kok nggak ada tepuk tangan dulu?
melayanimu. Amin. Makanya di gereja semua setan mesti pergi. Amin. Haleluya. Terus ini pergi. Gak usah banyak kali gaya. Kadang-kadang kita kebanyakan gaya, tetapi kurang hasil. Dan gaya kita itu menutupi ketidakmampuan kita. Tolonglah, kalau memang nggak mampu dimampukan. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi sakit karena setan bisa diusirkan dengan kuasa eksosia dan dunamis dari Yesus. Bagaimana caranya kita menerima kuasa? Kan itu pertanyaannya. Amin. Kan itu aja pertanyaan. Betul atau tidak? Kisah 1. Dan kamu, saya akan menerima. Kalau makanya setiap minggu di gereja harus ada kurang masyikiri ada apa itu? Bahasa roh. Amin. Kok saya nggak ngerti? Nggak perlu kau ngerti. Kadang-kadang ada banyak di dunia ini nggak perlu kau ngerti, tapi perlu khasiatnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya nggak ngerti kenapa mobil saya bisa jalan. Yang saya tahu saya tekan gasnya jalan dia. Ada di sini ahli mesin yang bisa menerangkannya. Kau lah yang menerangkan. Kau lah yang pusing. Aku nggak tahu. Aku menikmati. Ku tekan gasnya jalan. Begitunya hidup dengan Tuhan ini. Kau berbahasa roh, jalan dia. Amin. Orang sembuh, sembuh juga. Kau itu sembuh kamu. Betul sembuh. Kita pula jadi nggak percaya. Hebat kali. Tadi jelek kali muka-muka lihat. Sekarang iya Pak, betul Pak. Kemarin 2 minggu yang lalu ya, istri saya berdoa. Ada satu orang anak gadis, kasihan itu. Itu anak gadis, dia kanker stadium 4, mohon maaf, di lubang duburnya. Jadi dia berdiri salah, sedangkan ambeien aja semua salah, kan begitu saudara ya? Apapun yang dibilang salah, semua ambeien. Ini udah, mohon maaf ya, mohon maaf. Udah, jadi dia berdiri pun. Duduk pun kita, duduk. Tahu katanya, karena duduk berjuang lagi. Ketawa, kasihan. Lalu berdirilah dia, datang ke saya berdoa. Lalu dipanggilnya saya datang, ada apa? Sakit kanker, sudah metastase, sudah gembung, sudah bengkak, sudah besar. Saya berdoa juga. Dalam nama Yesus. Dia susah berdiri pun susah duduk. Mana ini? Saya pikir pun saya nggak tahu. Kami selalu dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan. Bila Yesus menyembuhkan. Roh Kudus hidupkan tubuh-tubuh yang pada. Kan bahasa roh, tiba-tiba aja penuh Roh Kudus. Jatuh dia sayang. Jatuhnya bokong di luar. Saya pikir teriaklah kawan ini sekali. Orang jatuh. Bah! Begitu saudara. Langsung terduduk. Aduh. Udah. Biarkan aja dulu saya katakan sama pembimbing. Mana tuh? Biarkan aja. Dia bangun. Bukan dia bangun. Sebelum dia bangun saya tutup doanya supaya jangan macam-macam pula nanti dia kan. Jadi saya lari ke podium. Saya katakan mari kita berdoa bagi semua kekasih-kekasih Tuhan ini, jangan bangun dulu ya, jangan bangun. Gitu ya. Tak taunya bangun dia, saya doakan dalam nama Yesus pulang dengan mukjizat, dalam nama Yesus pulang dengan damai, dalam nama Yesus pulang dengan jawaban doa. Saya nggak berani buka mata. Saya lihat udah rame. Datang pulang mamaknya dari belakang. Habis laku ini saya. Ibu lain ntar di luar nanti. Apa yang jadi ini saya pikir. Tak tahu istri saya datang panggil, saya pikir jalan, tapi sudah dipanggilnya pulang lagi. Saya katakan ada apa mak? Lalu dia bilang, si cewek tadi ngaku udah gak sakit lagi pak. Masa? Saya jadi gak percaya saudara. Iya, tadinya jatuh dibilangnya gak sakit lagi. Serius, iya. Sekarang udah gak sakit lagi, kata dia jalan, udah jalan. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun jangan tahu. Amin. makanya DKI harus penuh Roh Kudus. Amin. Itu dari sekarang. Sekarang
banyak gereja nggak mau penuh Roh Kudus? Sederhana, karena tertipu setan. Karena coba bayangkan, saya sebut beberapa nama gereja untuk kemuliaan Tuhan. Amin. DKI penuh Roh Kudus, GPDI penuh Roh Kudus, betul? GBI penuh Roh Kudus. Saya berdoa sampai kepada gereja-gereja yang dahulu, gereja bapak-bapak kita, opung kita penuh Roh Kudus. Amin. Apa yang jadi? Yang jadi semua dapat kuasa. Amin. Setan di mana-mana ditendang. Amin. Sekarang ini setan punya tempat, diusir di GKI, pindah dia ke G yang lain. Dan di sana pendetanya dengan gagah berani berkata, kita di sini tidak bahasa roh. Itu bahasa roh sesat. Setan yang berkata, panggil yang lain kemari kita. Ngerti? Amin. Di sini nggak disinggung kita. Di sini enak. Di sini kita cari mangsa. Saya berdoa, karena sekarang sudah banyak. Walaupun memang masih dikatakan gereja di zaman dahulu, tapi sudah banyak yang penuh Roh Kudus. Semakin saya berdoa semakin banyak. Haleluya. Bahkan dulu sempat di GKI Pusat Medan, saya nggak tahu di apa namanya di cabang, tapi di Pusat Medan pernah sekali kami dilarang. Saya itu menentang betul. Pada waktu KKR tidak boleh bahasa roh, karena nanti orang-orang takut dan tidak mau datang. Oh, saya tentang. Makanya ketika saya ketua umum, saya nggak mau lagi ikut peraturan bodoh itu. Amin. Saya katakan justru KKR. Makanya tadi pun kan di depan saudara semua di tanah lapang ini saya berbahasa roh. Sandara lama kuryata karalama sandara lama. Iya. Gak perlu malu. Malu mengaku Tuhan depan orang banyak, Tuhan juga nggak malu ngaku kita. Amin. Bayangkan kalau kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkata siapa lo? Kata, aduh. Susah juga. Gideon Tuhan. Isekin kamu. Gideon hamba Tuhan. Menyembuhkan orang, bernubuat demi namamu. Aku kenal kau kata itu. Beri. Yang penting katakan Amin. Gak malu. Dulu dikatakan gak boleh. Saya tentang. Saya katakan justru terbalik. Pada waktu Pentakosta yang pertama, orang-orang bahasa roh 120 orang, makin banyak orang datang. Makin banyak orang datang. Kenapa? Karena itu bahasa surga. Biarlah gereja ini penuh Roh Kudus. Bisa mulai juga. Begini. Tadi yang terakhir. Ini udah ditinggal. Yang asli 10 juta. KW 1 100.000. Dari jauh, wih, Bapak Pendeta kami kaya-kaya, bangga kami punya. Satu lagi ya, tolonglah. Sekarang ini heran saya. Ada jemaat yang pendetanya kaya, protes dia. Sana lo tinggi cari pendeta miskin. Iya. Iya, jadi kayak kemarin di Instagram saya ada orang bodoh bilang, kenapa perjanjian baru tidak membahas persepuluhan? Sederhana sayang, karena perjanjian baru nggak ngasih 10%, 100%. Amin. Kisah pasal 5, Ananias dan Safira. Ditahannya sebagian, mati. Hati-hati loh, makanya udah baik kami pendeta sekitar 10%. Kalau kali ini aku cerita padamu, kasih semua, kalau nggak kematian kelebih jalan. Udah baik hari ini saya katakan sebagian aja ya, kata ini gerakan Roh Kudus, udah baik. Udah. Yang baik dikatakan amin. Kalau ada digerakkan semua, kasih aja. Kenapa? Karena itu pasti diberkati. Ayo dong ya semangat. Dalam buku Raja-Raja, Eli ya dengan janda di Sarfat. Lagi ngapain bu? Inang lagi ngapain? Lagi ngumpulin kayu amang. Ngapain ngumpulin kayu Inang?
ada sedikit tepung di rumah, mau kami masak. Lalu, ya dimakan lama kalau udah jadi roti. Lalu, udah kami makan, udah habis semua. Matilah kami ini. Ada jalan keluarnya Inang. Abang dari mana? Dari GKI Inang. Abang baikkan lah, Mang. Kalau ada jalan keluarnya tolonglah kasih tahu, Mang. Begini, pertama-tama Inang masak dulu. Cari dulu kayu bakar yang tadi sampai dapat ya. Iya. Lalu masak rotinya. Iya. Lalu kalau udah jadi, buat yang bagus ya, Inang yang enak. Ya, Mang. Kalau udah jadi, kasih dulu sama aku. Mau ngomong apa kan? Ya dimakan lah ya. Jadi rotiku, Amangnya makan. Iya. Lalu nanti aku makan apa? Nah. Karena Tuhan berkata, tak habis-habisnya nanti Inang bisa makan. Amin. Inang percaya nggak? Nah, ini masalahnya. Inang percaya nggak? Inang percaya nggak? Karena aja. Amin. Aku nggak percaya. Pak pendeta aku yang kaya, aku miskin terus, ya silakan. Bukan miskin, mati pun kau bisa. Tapi kalau kau ikut, bukan hanya engkau hidup, sama-sama kita hidup. Amin. Makanya saya katakan di GKI harus memberi. Amin. Karena kalau engkau miskin, saya yang salah. Tapi kalau aku miskin, jelas kau yang salah. Betul, karena aku akan disuspend. Atau tidak? Anda mau pendeta miskin? Tidak. Bagaimana mungkin? Kalau saya cerita, diberkati. Pada waktu pengumuman, siapa nanti yang mau pulang ke Medan, tolong beritahu saya ikut numpang ya. Yang mengerti katakan amin. Jadi kemana tadi semua khotbahku diberkati. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau saya datang di sini bergaya, diberkati. Saudara pun dia. Amin. Oh betul lah dia diberkati. Aku pun tahu. Betul atau tidak? Ya dari tempat yang tepat lah saya. Makanya kalau pendetamu kaya tolong jangan dikritik. Amin. Tidak betul lah gerejamu itu. Amin. Kenapa kita ditipu setan? Dengar baik-baik ya. Ada beberapa tipuan setan. Lebih cepat lagi saya buat ya. Seperti tadi, jangan bahasa roh. Itu tipuan setan. Justru harus berbahasa roh. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Justru harus berbahasa roh. Bagaimana caranya? Nanti datang kemari. Bapak kembali di sini akan mendoakan. Alkitab berkata Roh Kudus bisa diterima dengan penompangan. Haleluya. Haleluya. Kompangkannya tangan atas dan kau penuh Roh Kudus. Amin. Sebentar ini nanti bisa kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, yang nomor 2, kenapa kita sibuk kali kalau orang lain kaya? Yang kita perlu sibuk bagaimana supaya kita tambah Kaya. Amin. Haleluya. Saya berdoa. Hari ini juga kita memberi. Amin. Berapa yang saya beri Pak? Ya suka hatimu. Amin. Jangan tanya saya, kalau saya mintanya, ya saya kasih tahu kebenaran firman Tuhan semuanya. Amin. Yang mengerti katakan amin. Amin. Berapa yang saya beri Pak? Kerelaan hati. Injil Lukas berkata begini, sebab takaran yang kau pakai untuk mengukur, diukurkan padamu. Nah sekarang pertanyaannya, Amang sama Inang perlu banyak enggak? Nah kalau perlu banyak, kasih banyak. Amin. Nggak bisa petani menuai banyak kalau dia tabur sedikit. Petani gila itu. Kalau dia menabur sedikit, dia mau banyak. Nah, Alkitab berkata, tabur sedikit, menuai sedikit. Tabur banyak, banyak. Tak menabur, kalau ada yang tak menabur tapi menuai, namanya pencuri. Dan pencuri masuk itu nanti di kekekalan di sini penjara dulu kalau nggak diduduki masa. Mengerti katakan amin. Makanya hari ini saya ajak sederhana aja. Dan saya orangnya saudara lain dengan pendeta-pendeta lain. Saya nggak suka. Kita harus sangat hati-hati Tuhan. Ada angka yang disebutkan Tuhan di depan mata. Kita ngapain tujuan di sini? Haleluya. Haleluya.
Enggak, sederhana aja. Saya dari rumah sudah saya bawa persembahan saya. Amin. Ya. Haleluya. Sebegitu yang kami sanggup, sebegitu yang kami perlu, Amin. sebegitu yang kami berikan. Amin. Amin. Ini kita juga mau memberi untuk Tuhan. Aduh Pak, ada problem begini. Ada alasan. Pak, saya nggak bawa duit. Nggak apa-apa, bisa pakai janji saya. Amin. Sekarang kan bisa sekarang, bayar belakangan. Oh, kita GKI juga keren. Bayar Amin. belakangan juga bisa di GKI kok. Amin. Haleluya. 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 Yang penting tepat di janji. Ya, Amin. sekali kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati, berkati, Amin. berkati. Haleluya. Kita katakan amin. Karena musik sudah bunyi, maka kita konteks sekolah kan sudah pulang kan tidak pulang. Oke, hari ini yang diberkati katakan haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bersama. Dan kami saya deklarasikan kiranya tempat ini ya Tuhan adalah tempat di mana Engkau berada. Amin. Hadiratmu berada. Amin. Tempat di mana ada keselamatan. Amin. Ada kesembuhan, Amin. ada kebebasan, Amin. ada pemulihan, Amin. ada berkat-berkat yang Amin. luar. Jadilah di dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus tempat ini ada jawaban doa, Amin. ada janji-janji Tuhan yang Amin. digenapi. Dalam nama Yesus ini adalah pusat kesembuhan. Amin. Bukan hanya bagi daerah ini saja ya Tuhan, tetapi sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Berdoa dijadikanlah di dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus kami juga berdoa supaya tempat ini bisa dibangun dengan baik. Amin. Tuhan, pulihkan
kasih buat hari ini. Hari ini hari baik bagi kami semuanya. Dan hari ini Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Kami tahu di mana ada Engkau, di situ ada Roh-Mu, di mana ada Roh-Mu, di situ ada kebebasan. Kami percaya hari ini ada pertolongan Tuhan. Hari ini kami berdoa ada karya-Mu Tuhan. Ada karya keselamatan, ada kesembuhan, ada jamahan Tuhan, ada pemulihan. Hari ini datanglah Tuhan dan jamalah kami semuanya. Ya Tuhan, hari ini kami berdoa, biarlah semuanya kami pulang dengan damai, dengan sukacita, dengan mukjizat kami, dengan jawaban doa kami, dan dengan berkat-berkat yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita meletakkan
dengan bersehati dan dengan doa agar rumahmu sungguh-sungguh selesai dengan baik, berdiri untuk kemuliaan nama-Mu, di mana Engkau berdiam dan Engkau boleh bekerja memberkati anak-anakmu. Dalam nama Yesus, Engkau yang menolong pembangunan rumah Tuhan ini, gerakan hati orang-orang untuk boleh membantu, untuk boleh bekerja sama, jauhkan daripada segala hambatan dalam nama Yesus, dan bawakan keberhasilan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah di rumah ini ada nama-Mu disebutkan, ada hadirat-Mu, ada jiwa-jiwa diselamatkan, dan ada tanda ajaib mukjizat. Ada banyak jiwa yang bertemu dengan Engkau. Dalam nama Yesus jadikanlah dengan penuh sukacita hari ini hamba-Mu letakkan batu yang pertama ini, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami membangun rumah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 dan amin.